Bergabungnya Amerika Serikat dalam konflik di Timur Tengah membuat Iran naik pitam. Terbaru, Iran memberi peringatan keras pada Presiden Donald Trump bahwa AS harus menanggung konsekuensi atas tindakannya. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Markas Besar Militer Pusat Khatam Al-Anbiya Iran, Ibrahim Zolfakari, dalam rekaman video pada Senin 23 Juni. Zolfakari mengatakan bahwa Trump bisa saja sebagai pihak yang memulai kisruh, namun Iran yang akan mengakhirinya. Sebagaimana diketahui, AS resmi bergabung dalam konflik Israel-Iran dengan menggempur 3 situs nuklir termasuk Fordo pada Sabtu 22 Juni lalu. Dalam misi tersebut, AS mengerahkan 7 pesawat bomber siluman Bitu yang menjatuhkan puluhan bom penghancur bunker. Selang beberapa jam setelah serangan, Trump memberikan pernyataan resminya di Gedung Putih. Trump mengonfirmasi serangan tersebut dan memperingatkan Iran agar tidak melancarkan serangan balasan. Menurut Trump, jika Iran memberikan serangan, maka akan mendapatkan balasan yang tak terbayangkan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Sementara itu, pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional, melaporkan tak ada peningkatan radiasi di area situs nuklir yang dibom AS. Seorang sumber senior Iran mengungkapkan bahwa sebagian besar uranium yang diperkaya di Fordo telah dipindahkan ke tempat lain sebelum serangan. Beberapa waktu setelah Amerika Serikat melancarkan serangan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terbang ke Moskow untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin. Araghchi tiba di Moskow pada Senin 23 Juni atau selang 2 hari dari serangan AS ke 3 situs nuklir Iran. Kepada wartawan, Araghchi mengatakan agenda pertemuannya dengan Putin adalah melakukan konsultasi. Menurut Araghchi, serangan AS menuntut adanya koordinasi yang mendesak. Araghchi menggambarkan Rusia sebagai sekutu strategis dan mengatakan bahwa kedua negara telah menjaga dialog rutin mengenai isu-isu regional. Namun, Kremlin hingga kini belum mengonfirmasi mengenai pertemuan Presiden Putin dengan Araghchi. Adapun Putin sendiri berulang kali telah menyatakan bahwa Iran punya hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Putin bahkan menawarkan diri menjadi mediator antara Iran dan Israel, namun ide ini ditolak oleh Presiden AS Donald Trump. Terkait serangan AS, Rusia telah mengutuk keras dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang mencolok. Sejauh ini, Rusia belum menawarkan bantuan militer pada sekutunya, Iran. Bismillahirrahmanirrahim. مشورت‌های بین ایران و روسیه همیشه وجود داشته. در هر موضوعی ما از نزدیک با هم کار کردیم، با هم رایزنی کردیم، موازم رو هماهنگ کردیم. الان که خب طبیعی هست یک شرایط خاصی در منطقه حاکم هست که اقتضا میکنه که مشورت‌های ما دقیق‌تر، جدی‌تر و نزدیک‌تر باشه. سفر من خب از قبل تنظیم شده بود که بعد از استانبول به اینجا بیام و دیداری داشته باشم با جناب پوتین در خصوص تهاجم اسرائیل و مسائلی که منطقه رو تهدید میکنه که خب حالا مواجه شد با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، تهاجم جدیدی که صورت گرفته. طبیعی هست که بحث‌های ما الان جدی‌تر خواهد بود و ابعاد گسترده‌تری رو در بر میگیره. این یک حمله و تجاوزی هست که قطعاً باید محکوم بشه. ما از موضع روسیه که امروز با شدیدترین نوع ممکن این تهاجم رو محکوم کردن قدردان هستیم و امیدوار هستیم که با گام‌های عملی همراه بشه در شورای امنیت و در حوزه‌های دیگه. به هر حال بحث‌های جدی و مهمی رو فردا خواهیم داشت و مطمئن هستم که در جهت منافع دو کشور خواهد. Presiden Iran Masoud Pezeshkian turut serta dalam aksi demo di Teheran pada Minggu 22 Juni memprotes serangan Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir termasuk Fordo. Pezeshkian bergabung dengan ribuan warga Iran yang marah dengan aksi ikut campur AS. Dalam rekaman media setempat, Pezeshkian berjalan di antara para demonstran sembari mengangkat tangan dan meneriakkan balas dendam. Hal tersebut sebagai seruan pada pemerintah untuk merespons tindakan AS secara tegas. Adapun seorang demonstran mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh AS tak bisa dimaafkan.
Ia menegaskan bahwa Iran tak bisa diremehkan karena memiliki kekuatan dan kesatuan yang besar. Sebagai informasi, AS telah menggempur 3 situs nuklir Iran, yakni Fordow, Natanz, dan juga Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa serangan tersebut bertujuan untuk melumpuhkan potensi ancaman nuklir Iran. Serangan dilancarkan oleh AS dengan mengerahkan 125 pesawat militer termasuk 7 bomber siluman B-2. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan negaranya siap membantu rakyat Iran dengan berbagai cara seusai mendapat serangan dari Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Putin saat menerima kunjungan dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Kremlin pada Senin 23 Juni. Terkait dengan bantuan Rusia yang dimaksud, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa hal tersebut tergantung dengan apa yang dibutuhkan oleh Iran. Peskov menyebut bahwa Rusia saat ini sudah menawarkan opsi mediasi. Dikatakan olehnya bahwa Rusia telah terbuka menyatakan pendiriannya terhadap perang Iran-Israel. Menurut Peskov, Iran telah berulang kali jadi subjek dalam pembicaraan Putin dengan Presiden AS Donald Trump belakangan ini. Adapun dalam pertemuan dengan Araghchi, Putin mengutuk keras serangan yang dilancarkan terhadap 3 situs nuklir termasuk Fordow oleh AS. Putin menyebut serangan bom tersebut merupakan agresi yang tak beralasan dan tak dapat dibenarkan. Menurut Putin, tindakan Israel dan AS adalah tidak sah dan melanggar norma-norma internasional. Terkait dengan kunjungan Menlu Araghchi ke Moskow, Putin mengaku dirinya cukup senang. Pasalnya, hal ini memungkinkan Iran dan Rusia bersama-sama untuk membahas isu-isu mendesak serta memikirkan jalan keluar dari situasi ini. Merespons tanggapan Putin, Araghchi pun menyatakan bahwa Rusia saat ini ada di sisi yang benar secara hukum internasional. Araghchi menekankan bahwa yang dilakukan Iran saat ini adalah mempertahankan kedaulatannya secara sah. Уважаемый господин министр, очень рад вас видеть. Вы совершаете визит в Россию в сложный период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Спровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас с Ираном давние, добрые. Iran mengeluarkan ancaman akan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat sebagai misi balas dendam. Sebagaimana diketahui, AS telah melancarkan serangan bom ke 3 situs nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan juga Fordow pada Sabtu 21 Juni lalu. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Pendidikan dan Penelitian, Said Khatibzadeh, mengatakan negaranya berhak untuk membalas serangan AS yang dianggap tepat. Untuk itu, Khatibzadeh tak menampik jika Iran bisa saja menargetkan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Sebelumnya, penasehat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Ali Akbar Velayati, juga menyampaikan ancaman serupa. Velayati menyebut bahwa pangkalan yang digunakan militer AS untuk melancarkan serangan terhadap situs nuklir Iran akan dianggap sebagai target yang sah. Dikatakan olehnya bahwa AS saat ini tak lagi memiliki tempat di Timur Tengah selesai serangan ke Iran pada Sabtu lalu. Adapun AS sendiri saat ini memiliki sejumlah pangkalan militer di Timur Tengah, seperti di Irak, Suriah, hingga Teluk Persia. Iran dan proksinya diketahui telah berulang kali menyerang pangkalan udara Al-Assad yang ada di Irak dalam beberapa tahun terakhir. Setelah AS membunuh Jenderal Top Iran Qasem Soleimani pada Januari 2020, Teheran telah menembakkan 16 rudal ke pangkalan yang menampung ribuan pasukan AS itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.